Ustaz boleh dimulai ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Waalaikumsalam. Neng Wina semuanya. Kami damang kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh dimulai Ustaz? Mangga silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ahnil mambus. Al-ayah. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan karunia kepada kita yang senantiasa taat dan patuh atas segala perintahnya. Dan semoga Allah melimpahkan kemampuan kepada kita senantiasa berusaha sekemampuan agar terhindar dari segala larangannya. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkan serta tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah terlimpah pula kepada keluarga, kerabat, para sahabat, para tabi'i wa tabi'ut tabi'inya, dan mudah-mudahan syafaat itu sampai kepada kita, keturunan kita, keluarga kita, anak cucu kita hari ini hingga akhir zaman, hingga dipertemukan kembali di surganya Allah Amin. Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan dengan para nabi dan rasul atas segala nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati ke malam 21 betul? Malam mau masuk malam 21 nanti malam. Malam 21 ya. 22 pagi Ustazmu. 22 ada juga yang 22 ya. Ustazmu itu. 21 Ustaz. Oh. Tapi lebaran ikut 22. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Asal jangan ngikut-ngikut aja ke sana ke sini nih. Baik. Biasanya ada Bunda Empet hadir di sini, tapi mudah-mudahan beliau sehat ya. Allah karuniakan nikmat sehatnya, semoga terjaga. Mudah-mudahan nanti bisa ikut bergabung waktunya ya. Mau sampai lepas isya pun tak apa-apa. Dahsyatnya hari kiamat. Jadi kalau mendengar hari kiamat rasanya gemetar. Apalagi kalau kita paham mentadaburi setiap ayat yang dibaca oleh imam ketika sholatnya bagaikan debu pun enggak. Seperti kapas juga. Tapi mudah-mudahan ketika jadi ayat untuk ya, mudah-mudahan. Suaranya putus-putus Ustaz. Dasarnya hari Ya, kiamat. putus-putus. Suaranya putus-putus, Pak Mu. Ya? Suaranya putus-putus. Nggak jelas. Mungkin Nggak jaringan jelas suaranya. ya. Tapi jelas suara saya Ibu Bapak? Jelas, cuman terputus-putus. Terputus-putus. Mudah-mudahan iman saya juga tidak terputus-putus. Amin. Saya khawatir saya tidak menemukan momen terindah di Ramadan ini. Setiap hari saya digembleng terus sama Ustadz Dedi ini. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti Ustadz Dedi bisa mengambil saya di tempat yang lain ketika Ustadz di pintu surga. Amin, Masya Allah. Saling mencari ya Ustadz ya. Iya, karena itu yang saya harapkan Ustadz. Ustadz silakan disampaikan dahsyatnya hari kiamat, tapi saya nggak mau mendengar
Ya, saya cukup tahu saja. Saya khawatir saya bagian dari hari kiamat itu. Ngeri saya dengar. Tafadhol Ustaz. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Tapi satu hal sebelum dimulai, ya, kalau di rumah punya kenceleng, agar ilmunya berkah nih. Insya Allah. Terputus. Jadilah ayat 11-12. Mudah-mudahan itu menjadi kemudian. Silakan. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair. Lanjut Ustaz Tafadhol. Ya, jazakumullah khair Gurunda, Ustaz Muh. Mohon izin untuk memulai. Suara saya cukup terdengar jelas Bapak Ibu? Silakan Ustaz. Jelas. Jelas, ya? jelas. Jelas Ustaz. Baik, Jelas. alhamdulillah. Sebentar. Ini mau menjelang berbuka, materinya agak berat ya. Semoga Bapak Ibu bisa menyimak materinya dengan ringan-ringan saja. Insya Allah saya juga menyampaikannya nggak terlalu berat, Amih ya. Hanya untuk mengantar berbuka saum saja. Baik, mohon izin. Mohon maaf, izin saya videonya saya tutup supaya saya bukan tidak berani melihat materinya ini. Tafadhol Gurunda, Ustaz Muh. Ya, silakan Ustaz. Ya, jazakallah. Ada juga Ustaz Ginanjar bersama kita, alhamdulillah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Jazakumullah khair Ustaz Muh yang memandu kajian kita di sore hari ini. Sehat, baik, berkah selalu. Juga yang teramat saya takzimi, saya hormati, saya muliakan, ada guru saya, pembimbing saya, mentor saya, Pak Rustam ya, yang hari ini mungkin hadir bersama kita. Sehat, berkah selalu. Juga ada Bunda Empet yang biasa membersamai, menemani, membersahabati kita di setiap kajian-kajian sore Halifatur. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, berkah. Juga ada Ami ya bersama kita. Ami sehat, berkah selalu, alhamdulillah. Ada Ustadz Ginanjar dari Cimahi juga bersama kita sore hari ini. Ustadz sehat, berkah selalu. Ya. Ada Teh Win juga dari Jamaah Halifah yang senantiasa terus bersama ya di kajian-kajian kita. Semoga dalam keadaan sehat, berkah, sehat selalu Teh Win. Ini kalau di absen semuanya Ami sampai maghrib ya. Makanya cukup sekian Bapak Ibu ya, saya kumkan semuanya tanpa mengurangi rasa hormat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah kita di sore hari ini menjadi pertemuan terindah ya untuk menyongsong malam-malam terindah 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudahan, keberkahan untuk terus bisa mempersembahkan amal-amal soleh terbaik kita di 10 hari terbaik Ramadan yang melayakkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita sesuatu terbaik, yaitu kita mendapatkan Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang saat ini berhimpun iman di kajian sore hari ini bersama Halifatur adalah hamba-hamba yang Ramadan ini betul-betul bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Andaikan ini Ramadan terakhir buat kita semua, maka pastikan kita mendapatkan malam terbaik di 10 terbaik Ramadan terakhir ini untuk melayakkan kita mendapatkan kehidupan terbaik nanti di akhirat, yaitu mendapatkan surga insya Allah. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf saya baru selesai kajian ya untuk Telkom. Jadi ini baru beres-beres beberapa menit, kemudian saya ngisi kembali. Jadi mohon maaf belum fokus menyiapkan materi. Dan sebagai informasi ya,
sebelum kita mulai kajian, nanti tanggal 21 Mei saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Bapak Ibu ada yang punya kuasaan rezeki, ya, kesehatan, mari kita menikmati lezat dan nikmatnya ibadah di rumah Allah, ya, di tanah suci. Amin. Ayo kita berangkat lagi, Mi. Ya, Teh Win, berangkat lagi insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera undang kita kembali ke tanah suci untuk bisa merasakan kenikmatan bertawaf di kaki Ka'bah, ya, mengurai air mata di Multajam, dan kita bisa menikmati ibadah di tanah suci di rumah Allah bersama keluarga tercinta. Baik. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, tema kita hari ini sebetulnya kalau kajian sore menjelang maghrib itu jangan berat-berat Ustaz Ginanjar, ya. Tetapi mumpung kita sedang di bulan Ramadan, di mana iman kita sedang ada di puncak-puncak kebaikan, ya, di mana spiritual kita sedang dalam kondisi terbaik, maka saya ingin menyampaikan satu surah di dalam Al-Quran, bukan tafsir tapi tadabbur saja, karena tafsir harus betul-betul mengkaji lebih dalam. Ini hanya khawatir aja, ya, hanya lintasan-lintasan, hanya tadabbur saja. Kita mencoba memahami pesan-pesan yang Allah simpan di surah Al-Qari'ah yang terkait dengan bagaimana persiapan kita untuk menuju hari akhirat, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus menyiapkan bekal-bekal terbaik menuju kepulangan kita untuk mendapatkan kehidupan terbaik setelah kematian kita, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bicara tentang hari kiamat, hari di mana ini pasti akan terjadi dan akan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Makanya kalau kita lihat karakter hari kiamat itu, kata para ulama setidaknya ada 6, ya. Inilah 6 wasofat tentang yaumul kiamah. Ada 6 ciri tentang hari kiamat. Yang pertama, haqqun la syakka wuqu'ihi, ya, yaitu hari yang akan terjadi yang tidak ada hari yang tidak ada keraguan, itu pasti terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya, siap tidak siap, suka tidak suka, takut tidak takut, amin, ridho tidak ridho, maka hari itu akan pasti terjadi, ya, tentang kiamat yang ditandai dengan hancurnya kehidupan alam semesta ini, dan nanti dimulai babak baru tentang kehidupan yang lebih abadi setelah kehidupan fana di dunia ini, yaitu yaumul akhir, yaitu hari kiamat. Yang pertama pasti terjadi, ya. Makanya kita Ustaz Ginanjar, ya, harus lebih fokus untuk menyiapkan yang pasti terjadi daripada sesuatu yang belum pasti terjadi. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Seharusnya kita harus lebih mempersiapkan sesuatu yang pasti terjadi atau sesuatu yang belum pasti terjadi. Seharusnya kita menyiapkan sesuatu yang pasti terjadi, ya kan? Dan kiamat itu kata para ulama adalah hakun, sebuah kepastian yang pasti akan terjadi di kehidupan kita. Maka kita harus bersiap-siap untuk menghadapinya. Yang kedua, amin, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ciri tentang hari kiamat itu yang kedua adalah meninggalnya semua makhluk hidup, termasuk kita semua Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya di surah Ar-Rahman Allah sampaikan, ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal, ini sambil ngetes surat Ar-Rahmannya, wal ikram. Ketika datang hari kiamat itu mematikan semua makhluk hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang Allah tugasi nanti, ya, untuk untuk di kehidupan setelah kematian kita. Dan yang ketiga, muwasafat hari kiamat itu adalah iqtarabatis sa'ah, waktunya sudah sangat dekat. Iqtarabatis sa'ah, Bapak Ibu, kiamat itu, amin, Bapak Ibu, bukan sedang menceritakan sesuatu yang masih jauh, bukan menceritakan sesuatu yang masih lama. Apa kata Allah? Iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah dekat, Bapak Ibu dirahmati Allah. Sudah sangat dekat dengan kehidupan kita, ya. Dan Allah sampaikan kiamat sudah dekat ini kapan? 15 abad yang lalu. Allah sampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Itu 15 abad yang lalu.
Kira-kira sekarang sudah makin dekat atau makin jauh? Ketika Makin 15 abad yang lalu Allah mengatakan kiamat sudah dekat, dan sekarang Bapak Ibu sekalian, berarti kiamat itu sudah benar-benar dekat atau mulai malah menjauh? Sudah sangat dekat. Makanya Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana aku bisa hidup tenang sementara malaikat sudah menempelkan bibirnya di sangsakala dan sedang menunggu Allah untuk meniupkannya. Itu kata Rasul. Saya ulang kembali. Bagaimana aku bisa hidup dengan tenang sementara malaikat sudah menempelkan bibirnya di sangsakala menunggu perintah untuk meniupkan. Itu kata Rasulullah. Kapan? 15 abad yang lalu. Rasul sudah merasa tidak tenang. Kita sekarang malah makin tenang. Kalau Rasul, Ustaz Ginanjar, 15 abad yang lalu mengatakan bagaimana bisa hidup tenang sementara malaikat sudah menempelkan bibirnya di sangsakala. Berarti saat ini kita tenang atau makin lebih tidak tenang? Seharusnya kita harus lebih betul-betul merasa sebentar lagi kan kiamat gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang keempat dari hari kiamat itu apa? Ya'ti baghtatan, datangnya tiba-tiba. Datangnya tidak bisa kita planning, kita rencanakan, tetapi datangnya tiba-tiba. Makanya nanti kita lihat Al-Qari'ah ini menunjukkan apa, ya. Baik. Kemudian ciri yang kelima, saya percepat ya, ini karena mukadimah saja. Hari kiamat itu yaumun azim, bukan hari biasa, tetapi hari yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Hari di mana seorang ibu bisa menggugurkan kandungannya, amin. Orang yang menyusui bisa melepaskan susuannya. Seorang suami bisa lari dari istrinya, dan orang tua lari dari anak-anaknya. Kenapa? Ini azim, sesuatu yang sangat dahsyat, yang setiap orang tidak akan memikirkan apapun, ya, sampai-sampai seorang perempuan yang hamil menggugurkan hamilannya itu. Syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat, sangat agung gitu ya. Dan terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter hari kiamat itu adalah sifatnya Bapak Ibu memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang akan mendapatkan surga dan memberikan penyesalan yang tidak terhingga bagi orang-orang yang akan mendapatkan neraka. Kalau hari ini kan Bapak Ibu mungkin ada yang bahagia, ada yang tidak kan, ada yang biasa ya. Tetapi nanti tidak ada yang biasa-biasa, amin. Dia bahagia ketika mendapatkan surga dan dia penuh penyesalan ketika mendapatkan neraka. Bahkan kalau ada orang yang masuk neraka, dia tidak akan pernah berhenti untuk terus menjerit-jerit, untuk terus merintih karena kesakitan. Terus akan menderaikan air matanya, kata Rasulullah SAW. Ketika air mata itu kering diganti dengan air mata darah, sampai-sampai perahu kalau kita layarkan di atas air mata darah itu akan berlayar itu Ginanjar. Saking apanya itu? Saking menyesal, saking menderita, saking sesuatu yang tidak mungkin bisa disanggup untuk ditahan. Penderitaan nanti di neraka itu. Nah, Ibu dan Bapak, inilah tentang karakter hari kiamat. Pasti terjadi, mematikan semua yang hidup, waktunya sudah sangat dekat, datangnya tiba-tiba, sesuatu yang sangat dahsyat, yang memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang akan kesurgakan, dan akan memberikan penyesalan bagi orang-orang yang akan ke neraka. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang ditakdirkan, dianugerahi oleh Allah, nanti menemukan kebahagiaan di surga insya Allah. Nah, kemudian kenapa kita harus bicara bab kiamat? Kenapa di banyak ayat di dalam Al-Quran itu berbicara tentang hari kiamat, masalah hari kiamat? Karena Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan ada 4 kebaikan yang akan bisa kita dapatkan kalau kita senantiasa berbicara tentang hari akhir. 4 kebaikan ini, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ya, tidak mungkin bisa kita dapatkan kalau kita tidak senantiasa diingatkan tentang akan adanya hari yang menghancurkan seluruh kehidupan di dunia ini yang disebut dengan hari kiamat.
Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masih mukadimah. Kita mukadimah sampai jam 5 ya. Nanti isinya Isya sampai tarawih lah begitu. Kenapa kita harus senantiasa berbicara hari kiamat? Dan kenapa di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat? Bahkan ada beberapa surat yang kalau kita baca, Ustadz Ginanjar, kita seperti sedang melihat kiamat itu dengan kepala sendiri. Seperti sedang nonton sinetron. Ya. Surat Al-Mursalat, surat Al-Waqiah, ya. Itu adalah surat-surat di antara 4 surat yang kalau kita baca, kita seperti sedang nonton bioskop, melihat kiamat di depan mata itu. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap lembar di dalam Al-Qur'an selalu berbicara tentang ketidakabadian dunia ini. Saudara Bapak Ibu, kita pasti akan menemukan di setiap lembar-lembar dalam Al-Quran tentang ketidakabadian dunia ini. Setiap lembar itu ada. Dan banyak ayat yang menceritakan kepada kita tentang hari akhirat. Itu untuk apa fungsinya? 4 Bapak Ibu. Yang pertama, al-khusyu fil ibadah. Agar kita makin merasakan kehusyuan di dalam ibadah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh misalnya apa yang terjadi kalau Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Kira-kira kita makin khusyuk nggak menjalaninya? Itu Ustaz. Makanya Ustaz Ginanjar, ketidakhusyuan kita dalam ibadah itu biasa disebabkan oleh adanya perasaan bahwa ada kesempatan kedua dan ketiga. Salam Bapak Ibu, yang senantiasa menjebak kita untuk kehilangan kehusyuan di dalam ketaatan, adanya perasaan masih ada kesempatan kedua dan ketiga. Pak, kenapa tidak subuh? Besoknya masih ada. Kan begitu. Ya kan? Kenapa tidak berjamaah ke masjid sekarang? Besok juga masih ada berjamaah. Perasaan ada kedua, ketiga, keempat, Ustadz Ginanjar, itu sering menjebak kita dalam ketidakhusyuan melaksanakan ketaatan. Betul? Bapak Ibu rasakan apa yang Bapak Ibu rasakan kalau malam hari ini pertemuan terakhir dengan pasangan? Akan khusyuk nggak membersamainya? Apa yang terjadi kalau malam hari ini malam terakhir buat kita? Segala lagu itu mah, mohon maaf. Apa yang terjadi kalau hari ini hari terakhir pertemuan kita dengan pasangan, dengan anak-anak? Kita akan khusyuk Bapak Ibu sekalian. Tidak ada detik yang berlalu kecuali kita akan bersama dengan pasangan kita dan anak-anak kita itu. Maka ini kata Imam Qurtubi, kita harus senantiasa ingat hari akhirat untuk menambah kehusyuan kita dalam ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan apa yang akan kita dapatkan kalau kita senantiasa ingat dengan hari akhirat, tentang kematian, ya, Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala setiap lembar di dalam Al-Qur'an bicara tentang ketidakabadian dunia ini. Banyak ayat berbicara masalah kiamat, bahkan Rasul mengatakan apa? Perbanyaklah ingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Itu kata Rasulullah SAW. Yang kedua, al-bu'du anil ma'ashi. Agar kita selalu punya energi untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Jadi ibadah makin khusyuk, ya, maksiat makin bisa kita hindari. Itu hebatnya Bapak Ibu kalau kita senantiasa ingat dengan kematian. Yang ketiga, kebaikan yang akan kita dapatkan ketika senantiasa ingat dengan kematian, ingat dengan hari kiamat, al-hibtu minal wahan, terjaga dari penyakit. Ya, penyakit namanya al-wahan Bapak Ibu sekalian. Wahan itu penyakit, Pak Ginanjar, Ustaz ya. Wahan itu penyakit hubbud dunya wa karahiyatil maut. Gila dunia ya dan takut kematian. Dan yang keempat,
apa buah manis yang bisa kita dapatkan ketika kita senantiasa diingatkan dengan sebuah hari yang akan menghancurkan segala kehidupan di dunia ini. Yang keempat adalah al-i'dad li yaumir rahil. Kita semakin fokus untuk menyiapkan bekal terbaik kepulangan kita ke akhirat. Maka tidak ada kesibukan kita, tidak ada aktivitas kita, tidak ada waktu yang tersisa, kecuali semuanya dipakai untuk mempersiapkan bekal terbaik kepulangan kita. Dan mudah-mudahan pertemuan indah kita di sore hari ini, di bulan terindah ini adalah cara kita untuk menyiapkan terindah, bekal-bekal terindah untuk pulang ke kehidupan terindah nanti di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah setidaknya kata Imam Al-Qurtubi, buah manis yang akan kita dapatkan kalau senantiasa ingat dengan kematian. Maka pertemuan kita sore hari ini Ustaz Mu akan berbicara tentang satu nama yang menceritakan tentang bab hari kiamat. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian tentang Al-Qari'ah. Ya, bismillah. Al-Qari'ah ini satu surat di dalam Al-Quran yang ulama sepakat ini suratul Makkiyah, surat yang turun sebelum Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Jumlahnya 11 ayat, jumlah katanya ada 36, dan jumlah hurufnya ada 150. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua. Kalau ada yang belum hafal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, baik. Saya yakin semua sudah hafal. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, apa arti Qari'ah? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu Bapak Ibu sekalian, ismun min asma'i nihayatil alam. Al-Qari'ah itu satu nama dari nama-nama hari kiamat. Kita sering mendengarkan hari kiamat itu Yaumul Hisab. Betul, Ami? Yaumul Jaza. Yaumul Akhir. Apalagi Bapak Ibu sekalian, banyak itu nama-nama hari kiamat. As-Sakhah, Al-Waqi'ah, ya kan Zat? Al-Jalzalah. Itu nama-nama hari kiamat. Dan di antara nama itu ada satu nama yang akan kita bahas hari ini, yaitu Al-Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah ini satu nama dari nama-nama hari kiamat. Baik. Bapak Ibu juga pernah mendengarkan hari kiamat juga disebut dengan Yaumul Jam'i, hari pertemuan. Ya. Jadi Yaumul Qiyamah oleh ulama disebut juga dengan Yaumul Jam'i, hari pertemuan. Hari pertemuan apa? Hari pertemuan kita dengan seluruh amal yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih hidup bisa tenang, ya. Masih bisa bercanda, bercengkrama, tertawa. Kenapa? Karena kita tidak dipertemukan dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Namun nanti Ami, ada saatnya Allah mempertemukan kita dengan semua perbuatan yang pernah kita lakukan yang saat ini mungkin sudah kita lupakan, betul? Saya bertanya kepada Bapak Ibu di sini. Andaikan tiba saatnya hari pertemuan itu, di mana kita dipertemukan dengan amal-amal yang pernah kita lakukan, apakah kita akan bahagia atau punya penyesalan? Mudah-mudahan yang hadir bersama di pertemuan indah sore hari ini adalah hamba-hamba Allah yang ketika tiba saatnya hari pertemuan itu, kita semua menjadi orang yang bahagia. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, tolong dicatat nih kalimat ini ya. Tidak ada hari terbaik sepanjang hidup kita. Kecuali ketika dipertemukan dengan amal kita, kita penuh kebahagiaan. Itu hari terbaik melebihi hari pernikahan kita. Pernikahan Bapak Ibu dan pasangan, ya, bukan pernikahan kita. Mohon maaf, salah bahasanya. Ya. Saya ulang kembali, tidak ada hari terindah. Tidak ada hari terbaik sepanjang hidup kita kecuali ketika dipertemukan dengan amal-amal kita, kita berakhir bahagia. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian, kita menjadi orang-orang yang menemukan hari terbaik dan terindah itu. Penuh kebahagiaan ketika dipertemukan dengan semua amal-amal yang pernah kita lakukan. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadi orang-orang penuh penyesalan
ketika dipertemukan dengan semua amal yang pernah kita lakukan di dunia. Karena apa, Ami? Karena ada orang-orang yang menyesal, orang-orang yang nangis, yang ingin kembali ke dunia ketika setelah dipertemukan dengan semua amal-amalnya itu. Ternyata saya tuh begini ya, ternyata saya tuh begini ya, begitu Ustaz Ginanjar ya. Ternyata saya begini ya. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Ada orang-orang yang nyesal dan ingin minta kembali ke dunia itu. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pastikan hari terbaik kita itu adalah hari di mana kita dipertemukan dengan semua amal-amal kita nanti. Mudah-mudahan insya Allah. Kenapa sore hari kita ngaji? Karena kita sedang merencanakan hari pertemuan itu. Itu saja ya. Kenapa kita selama Ramadan ini saum, malamnya taraweh? Kan Ramadan itu 2, Bapak Ibu. Ya, an-nahar bisyam, al-lail bil qiyam. Itu Ramadan. Ramadan itu aktivitas kita cuma 2 kan? Bapak Ibu sekalian, asyamu fin nahar wal qiyamu fil lail. Siangnya kita saum, malamnya kita qiyam. Itu taraweh. Kenapa kita harus berlelah-lelah untuk siam sepanjang siang dan qiyam sepanjang malam selama Ramadan ini? Untuk menyiapkan hari pertemuan itu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang nanti ketika mendapatkan hari pertemuan kita dan semua amal kita menjadi orang-orang yang paling bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa salah satu nama hari kiamat itu Al-Qari'ah? Saya akan bahas Bapak Ibu sekalian. Qara'a yaqra'u itu artinya memukul. Bapak Ibu, memukul sampai kedengaran bunyi yang sangat keras. Itu ya. Yaqra'ul 'abdi bil 'asa. Jadi qari'ah itu dari qara'a artinya memukul dengan keras sampai menimbulkan bunyi yang sangat tidak nyaman. Itu asal bahasa dari qari'ah. Nanti Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi hari kiamat, Ustadz Ginanjar, ada suara pukulan yang keras sampai menghancurkan alam semesta ini. Itu namanya qari'ah. Tetapi pukulannya itu keras Bapak Ibu ya, jangankan nanti. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan pukulan yang keras sampai mengeluarkan suara yang keras, nyaman nggak telinga kita? Gak nyaman itu. Apalagi nanti di hari kiamat itu Bapak Ibu mendengarkan pukulan yang sangat keras, bunyi yang sangat keras sampai menghancurkan alam semesta ini. Wah, itu luar biasa. Yang kedua, Al-Qari'ah itu dipakai untuk yaqra'ul baba fil lail. Contoh Bapak Ibu sekalian, Ustaz. Kita sedang nonton film jam 1 malam dini hari. Film apa ya dini hari itu? Film Dono Kasino Indro lah. Saya nggak hafal tuh ya. Pokoknya film itulah gitu. Lagi sunyi Bapak Ibu, lagi sepi, kita nonton, tiba-tiba pintu rumah kita diketuk dengan sangat keras sekali. Kaget tidak Bapak Ibu? Seperti itulah nanti kita ketika hari kiamat. Kaget. Kenapa? Dia datang dengan tiba-tiba itu. Dan sangat keras sekali sampai menghancurkan semua yang ada di bumi ini. Sekeras apa Bapak Ibu sekalian? Contoh begini Ustaz. Kalau ada Ustaz, suara yang keras itu bisa memecahkan kaca enggak? Itu ilmu apa namanya ya? Ilmu biologi atau fisika gitu, saya nggak paham ya. Atau ilmu palak. Jadi kalau ada suara yang keras Bapak Ibu, itu bisa memecahkan kaca loh. Dan kebayang nggak sekeras apa nanti di hari kiamat yang suaranya itu menghancurkan alam semesta. Itu qari'ah namanya. Masya Allah. Dia datang dengan tiba-tiba, kemudian keras sampai menghancurkan alam semesta ini. Ini yang disebut dengan al-qari'ah. Baik. Kita masuk Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pengulangan qari'ah 3 kali. Al-qari'ah. Mal
qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Sampai 3 kali itu. Sama seperti Lailatul Qadar Bapak Ibu 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. 3 kali Bapak Ibu. Kalau ada sebuah pengulangan Ustadz Ginanjar sampai 3 kali, itu menunjukkan 3 hal. Tidak semua ayat itu mengulang-ulang kalimat yang sama sampai 3 kali. Di antaranya yang 3 kali itu adalah suratul Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, sampai 3 kali itu. Al-Qari'ah, Mal Qari'ah. Apa yang disebut dengan Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Kamu tahu nggak apa yang disebut Al-Qari'ah itu? Sampai 3 kali Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan apa? 1. Ya, tidak ada awalan, langsung Qari'ah. Kiamat gitu Ustaz, Bapak Ibu. Langsung begitu ya. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Itu menunjukkan emergensi. Doruriyah. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau ada kebakaran, kira-kira Bapak Ibu berteriaknya bagaimana? Langsung kebakaran, tidak mungkin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihatlah ke sebelah kanan, di sana ada api, ini itulah kebakaran. Mungkin gitu nggak Bapak Ibu? Enggak. Kalau kita sedang ada di situasi yang sangat emergensi, itu langsung kan kebakaran kan gitu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nanti kita akan begitu ketika hari kiamat. Kenapa? Datangnya tiba-tiba itu. Jadi Bapak Ibu nggak akan bilang, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ya perhatikan dengan sesama bahwa telah terjadi kebakaran sebelah kanan. Nggak mungkin itu. Coba misalnya Bapak Ibu ya ada yang kemalingan, kemudian malingnya kabur. Kita bilang apa? Maling kan begitu. Tidak akan. Bapak Ibu, ya Allah muliakan. Itu daruriyah namanya. Suasananya seperti itu nanti hari kiamat Bapak Ibu. Emergensi sekali. Datangnya tiba-tiba. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah itu, Masya Allah. Ya. Ini yang pertama, kenapa terjadi pengulangan untuk menunjukkan sesuatu itu penting dan dahsyat. Pertama adalah emergensi itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai diulang-ulang 3 kali? Untuk menghadirkan tasaul, agar orang bertanya-tanya itu, penasaran dan ingin tahu. Tasaul namanya. Coba saya bilang begini Bapak Ibu, Ramadan. Apa itu Ramadan? Tahukah Anda apa itu Ramadan? Bikin orang makin penasaran tidak? Bikin orang makin ingin tahu nggak Bapak Ibu sekalian kalimat kita? Ya, Ramadan. Apa itu Ramadan? Tahukah Anda apa itu Ramadan? Orang makin penasaran tidak Bapak Ibu? Nah itu namanya tasaul. Agar apa? Agar orang betul-betul menyiapkan perhatian yang penuh. Apa yang akan Allah sampaikan sesuatu yang sangat penting. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang membaca Al-Qari'ah, Ustaz, tetapi kita biasa-biasa saja, gagal itu. Kenapa Ustazmu? Ada pengulangan 3 kali yang seharusnya membuat kita ada perhatian penuh. Karena apa yang akan Allah sampaikan sesuatu yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa diulang-ulang sampai 3 kali? Kata ulama, syiddatul qurbi. Untuk menunjukkan bahwa kiamat itu waktunya sudah sangat dekat sekali. Inilah 3 rahasia yang disampaikan oleh para ahli tafsir terkait dengan kenapa Al-Qari'ah diulang sampai 3 kali. Untuk menunjukkan emergensi, untuk menunjukkan waktunya sudah sangat dekat, dan untuk menghadirkan perhatian kita. Ya, bahwa suatu yang akan Allah sampaikan, suatu yang butuh perhatian penuh dari kita. Baik Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, inilah Al-Qari'ah. Mal Qari'ah,
Wa ma adraka mal qari'ah. Baik. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, apa yang terjadi ketika datang Al-Qari'ah itu? Yang pertama adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Manusia pada hari itu seperti laron yang berterbangan, yang bertebaran. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau laron berterbaran itu rapih enggak? Enggak rapi. Seperti begini Bapak Ibu, kita misalnya naik pesawat terbang, Ami, kemudian di pesawat terjadi kebakaran. Kira-kira kita berhamburannya rapi tidak? Tidak mungkin rapi ngantri, oh kamu dulu, mual. Semua orang akan mencari jalan keluar kan? Nah, suasana manusia ketika datang Al-Qari'ah itu hari kiamat, itu seperti laron Bapak Ibu. Kesana kemari panik, tidak teratur itu. Kira-kira saking apanya? Saking kagetnya, ya kan Zat? Saking dahsyatnya hari itu. Sampai-sampai apa kata Allah Subhanahu wa taala? Coba Bapak Ibu lihat di sini. Saking kagetnya manusia itu, mereka seperti mabuk, padahal tidak mabuk. Wah, kesana kemari Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan menggugurkan kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sedang tidak mabuk. Ini menunjukkan dahsyat nanti hari kiamat itu. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, hubungan apa yang paling kuat di antara kita? Yaitu hubungan seorang ibu dengan anak yang sedang disusuinya. Betul? Itu paling kuat. Suami setampan apapun tereliminasi kalau istrinya sudah mulai menyusui. Sudah mulai punya baby itu. Tapi demi Allah, ketika terjadi hari itu, seorang ibu yang sedang menyusui lupa dengan anaknya itu. Bahkan dahsyatnya, orang yang hamil akan menggugurkan hamilannya. Kebayang nggak sedahsyat apa hari kiamat itu? Itu satu. Masya Allah ya. Kan begini Bapak dan Ibu ya. Begini. Ada dunia, ada kiamat, ada akhirat. Coba kita lihat. Kalau di dunia, kita bisa saling menolong dengan orang-orang yang kita cintai. Betul? Ada nggak seorang ibu mengatakan begini, ya Allah, jangan berikan penyakit itu kepada anak saya, berikan kepada saya saja. Ada nggak yang bilang begitu? Ada nggak suami yang bilang begini, ya Allah, jangan berikan musibah itu kepada istri saya, berikan saja kepada saya. Ada nggak, Ustaz? Di dunia orang saling melindungi dengan orang-orang yang dicintainya. Tetapi ketika hari kiamat datang, masing-masing Ustazmu. Masing-masing itu tidak ada yang berpikir tentang orang lain. Seorang istri akan terpisah dari suaminya, bahkan seorang ibu akan lupa dengan anak yang sedang disusuinya itu. Itu terjadi hari kiamat. Dan demi Allah Bapak Ibu, nanti ketika hari di akhirat, orang-orang berdosa apa kata Allah? Saling menjongklokkan. Ya Allah, ambil ibuku, ambil bapakku, lemparkan keduanya ke neraka agar aku selamat dari api neraka. Ya Allah, lemparkan anakku ke neraka agar aku selamat dari api neraka. Ya Allah, ambil semua yang saya cintai, masukkan semuanya ke neraka agar aku selamat dari api neraka. Begitu nanti ketika di akhirat orang-orang yang banyak dosa Bapak Ibu. Di dunia saling melindungi. Ketika kiamat saling acuh tak acuh. Dan ketika di akhirat saling menjongklokkan itu. Mungkin hari ini kita mengatakan begini Ustaz Ginanjar, ya Allah, jangan berikan penyakit itu kepada anak saya, berikan kepada saya, bisa kan? Tapi nanti di akhirat, ya Allah, ambil anakku, lemparkan ke neraka agar aku selamat dari api neraka. Maka Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ya. Tetapi kalau kita sama-sama orang-orang beriman,
masuk ke akhirat akan saling menyelamatkan. Ya Allah, mana saudara kami? Kami tidak menemukan dia di surga. Padahal ketika di dunia kami bersama-sama. Makanya betul tadi kata Ustadz Muh. Nanti Ustadz, kalau kita bersama dalam ketaatan di dunia, apa yang terjadi? Akan saling mencari nanti di akhirat ketika tidak saling menemukan di surga. Itu hebatnya Bapak Ibu, kalau kita bersama di dalam ketaatan akan membuahkan sebuah pencarian nanti di akhirat ketika kita tidak saling menemukan di surga. Wa yaquluna rabbuna yusalluna ma'ana wa yahajjuna wa yasummuna. Ya Allah, mana saudara-saudara kami? Kami tidak menemukan mereka di surga. Padahal ketika di dunia kami taat bersama-sama. Apa kata Allah? Akhriju man araftum. Keluarkanlah saudara-saudara kami itu dari neraka dan masukkanlah ke dalam surga itu. Maka Bapak Ibu, jangan pernah ada ikatan di kehidupan kita kecuali ikatan itu ikatan iman. Setuju ya? Ikatan inilah yang akan mengikat kita sampai nanti ke surga untuk bersama-sama bahagia tak berkesudahan. Saya ulang Bapak Ibu, saya ulang ya. Ini suasananya. Di dunia akan saling apa tadi? Saling melindungi. Ketika hari kiamat, saling pergi. Tidak akan pernah memikirkan yang lain. Orang-orang berdosa di akhirat saling apa tadi? Saling menjerumuskan. Namun orang-orang beriman akan saling menyelamatkan. Maka tidak ada ikatan yang paling indah di kehidupan ini kecuali ikatan yang kita ikat dengan iman. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kenapa di hari itu manusia seperti laron yang bertebaran? Karena matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, bintang-bintang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan lautan diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa santai nggak kita ketika itu? Apakah bisa santai? Enggak. Bintang-bintang dijatuhkan, langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi digoncangkan. Saya tanya kepada Bapak Ibu. Ya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian ya. Gempa itu, gempa ya. Itu kan cuma hanya seperti apa ya? Seperti gempa itu, tapi dahsyatnya sudah minta ampun kan? Cuma bagian terkecil di dunia gitu. Nanti bayangin Bapak Ibu, bumi digoncangkan, idza rujjatil ardu rajja oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita tenang atau panik? Apalagi biharu fujirat, lautan diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah menjadi alasan kenapa manusia nanti ketika hari kiamat seperti laron yang bertebaran. Ya. Kemudian setelah itu apa terjadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Gunung-gunung seperti kapas yang bertebaran. Di sini menarik Bapak Ibu, gunung benda terberat, kapas benda teringan. Tetapi nanti ketika di hari akhirat di kiamat, gunung seperti kapas. Kira-kira maksudnya apa? Saya ulang Bapak Ibu. Gunung itu benda yang sangat paling berat. Dan kapas benda yang paling ringan. Dan kata Allah, nanti ketika hari kiamat, gunung itu seperti kapas. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Maksudnya adalah Bapak Ibu dirahmati Allah, itu menunjukkan hari yang sangat dahsyat digoncangkan sampai kita melihat gunung-gunung itu bertebaran seperti kapas. Bayangkan Bapak Ibu ya, satu gunung meletus, cuma batuk Bapak Ibu sekalian. Misalnya di Tasik itu gunung apa dulu? Yang di Tasik itu apa ya? Tahun 80 berapa gitu. Galunggung. Galunggung, Ustaz. Galunggung, Ustaz. Ya itu cuma batuk Teh Ida. Batuknya aja, Ustaz. Ya, cuma batuk, tetapi berapa negara yang betul-betul panik ya, yang terganda dampaknya itu. Sampai ke Australia kan, sampai ke negara-negara Eropa gitu. Cuma batuk, cuma goh-goy. Kebayang nggak nanti semua gunung bertebaran Bapak Ibu seperti kapas. Seperti itulah suasana hari kiamat nanti ya, Masya Allah. Makanya apa kata Allah? Syai'un azim, sesuatu yang sangat
dahsyat dan sangat mengerikan ya ketika terjadi hari kiamat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di surat Al-Haqqah, di surat Al-Anbiya ya, ini menceritakan tentang bagaimana proses terjadinya kehancuran alam semesta. Wa hamalatil ardu wal jibalu fadakkata dakkatan wahidatan. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Baik. Kita akan masuk Bapak Ibu, ini singkat saja. Kajian kita di sini sebetulnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, Allah menceritakan apa? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyati radhiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dia berada di kehidupan yang sangat memuaskan, yaitu surga. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat membahagiakan, yaitu apa? Surga. Bapak Ibu harus tahu, timbangan di sini itu bukan timbangan berat badan ya Bu ya. Ya jangan sampai Ustadz, alhamdulillah saya kayaknya ahli surga, kenapa? Saya sudah 90 kilo gitu ya. Kita sedang tidak menceritakan berat timbangan badan. Kenapa? Lihat hadisnya. Sesungguhnya didatangkan orang yang sangat gemuk, yang sangat besar nanti pada hari kiamat. Akan tetapi ketika ditimbang, tidak seberat sayap nyamuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira ayat ini menceritakan timbangan berat badan atau bukan? Bukan. Kenapa? Orang yang gede nanti di akhirat, itu ketika ditimbang oleh Allah, beratnya tidak seberat sayap nyamuk gitu. Sebaliknya Bapak Ibu, coba lihat hadis ini. Ibnu Mas'ud disuruh oleh Rasul naik pohon. Dan ketika naik pohon, betis Ibnu Mas'ud itu terlihat oleh para sahabat. Dan mereka tertawa. Jadi Ibnu Mas'ud naik pohon, kemudian para sahabat yang lain melihat betis Ibnu Mas'ud. Dan mereka tertawa Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kenapa mereka menertawakan betis Ibnu Mas'ud? Kira-kira kenapa? Kecil, setemu. Kurus itu. Sampai mereka tuh tertawa agak mengejek begitu ya. Rasul tegur mereka. Apa yang kalian tertawakan? Sungguh kaki Ibnu Mas'ud lebih berat timbangannya pada hari kiamat melebihi gunung Uhud itu. Itu kata Rasulullah. Jadi orang yang besar timbangannya ketika di akhirat ternyata tidak seberat sayap lalat. Nyamuk atau lalat tadi? Nyamuk. Ibnu Mas'ud yang kecil, Bu, krempeng. Tetapi ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, yang disebut berat di sini berat apa berarti? Amal. Kebaikan. Bukan sekedar amal, Bu, tetapi kebaikan. Kebaikan. Makanya hidup kita, Ami, Bapak Ibu, di dunia cuma satu. Bagaimana cara meringankan hisaban dan memberatkan kebaikan. Itu aja, simpel hidup kita ini. Cuma satu, bagaimana cara meringankan hisaban dan memperberat kebaikan. Karena simpel inilah yang menjadi syarat kita akan mendapatkan kebahagiaan tak berkesudahan nanti di surga. Jangan dibalik. Kita mah gara memberatkan hisaban, meringankan timbangan kebaikan. Padahal tugas kita cuma satu. Bagaimana cara meringankan hisaban kita dan memperberat timbangan kebaikan kita. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang akan Allah hisab nanti di hari kiamat? Semua nikmat yang pernah Allah anugerahkan kehidupan kita. Itu semuanya Bapak Ibu dihisab. Anin na'im kata Allah di surah Al-Takatsur ya. Semua nikmat yang sudah Allah berikan di kehidupan kita, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat harta, semua Allah akan minta pertanggungjawaban. Dan Bapak Ibu harus tahu, Allah itu Al-Hasib, sangat teliti dalam menghisab. Sampai-sampai
amal sebesar biji atom saja akan Allah hitung itu Bapak Ibu sekalian. Coba saya bertanya kepada Bapak Ibu. Kalau kita masuk mall, sekarang itu harus pakai apa namanya? Apa yang tempelkan itu, Bu? Ke barcode itu? Peduli lindungi. Peduli lindungi, tapi ada nggak yang lolos? Ada. Banyak itu. Semakin berjubel kita ke mall, semakin bisa lolos tanpa kita barcode kan. Tapi jangan berpikir itu terjadi nanti di akhirat. Lolos itu. Semua akan Allah hitung satu persatu dengan detail setiap perbuatan kita sampai perbuatan yang sebesar darah, sebesar biji atom Bapak Ibu. Semua akan Allah tanya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan coba lihat di surat Qaf. Satu huruf, dua huruf yang keluar dari kata-kata kita ditulis dua malaikat loh. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa kata Allah? Ada dua malaikat yang akan mencatat setiap kata-kata kita. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, andaikan semua kata-kata kita sejak awal sampai sekarang itu nanti dihisab oleh Allah, membawa kita bahagia, membawa kita penuh penyesalan. Bahkan punten, ada satu nama neraka yang disiapkan untuk dosa kata-kata. Neraka apa namanya? Hutoma. Neraka Hutoma. Untuk dosa apa? Humazah dan Lumazah. Lumazah. Apa arti humazah? At-ta'nu fil wajhi, merendahkan orang lain dari depan. Apa arti lumazah? At-ta'nu fil wara, merendahkan orang lain dari belakang. Yang sering kita sebut dengan gibah. Coba Bapak Ibu punten, selama 20 hari Ramadan ini angkat tangan siapa yang tidak pernah bergibah. Aduh Ustaz 5 kali. Aduh Ustaz 8 kali. Aduh Masya Allah ya. Aduh Masya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kata-kata ini berat. Apa kata Rasulullah? Yang paling banyak memasukkan kita ke neraka itu apa? Kata-kata. Dan kata-kata ini disiapkan satu neraka bernama apa tadi? Hutoma. Maka Bapak Ibu, jadilah seperti Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Ali bin Abi Thalib itu? Bapak Ibu, as-sumtu, az-zikru, al-kalamu, ad-da'watu. Ali bin Abi Thalib itu diamnya adalah berzikir dan bicaranya adalah mengajak kebaikan. Itu Ali bin Abi Thalib. Diamnya berzikir, menguatkan hubungan kita dengan Allah. Dan bicaranya adalah menguatkan hubungan orang lain dengan Allah. Tidak boleh ada kata-kata kita yang keluar kecuali semakin menguatkan hubungan orang dengan Allah, Bapak Ibu. Itu tugas seorang mukmin. Tidak boleh diam kecuali menguatkan kita dengan Allah, dengan zikir-zikir kita. Dan tidak boleh bicara kecuali menguatkan hubungan orang lain dengan Allah. Itu ciri seorang mukmin. Baik. Ya, seorang kembali Bapak Ibu ya. Karena lagi Ramadan, ya, saya agak kuat-kuatan kalimat ini ya. Seorang mukmin itu kata Ali bin Abi Thalib dua karakternya, satu diamnya menguatkan hubungan dengan Allah. Bicaranya menguatkan hubungan orang lain dengan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak boleh diam kalau itu tidak menguatkan hubungan kita dengan Allah, dan tidak boleh bicara kalau itu tidak menguatkan hubungan orang lain dengan Allah. Kenapa? Demi Allah Bapak Ibu, setiap gelombang huruf, untaian kata, rangkaian kalimat yang meluncur di lisan kita, itu semuanya akan bisa menentukan masa depan kita nanti di akhirat. Apakah bahagia tak berkesudahan atau penyesalan yang tidak berujung itu. Inilah kata-kata Masya Allah ya. Kenapa? Karena Allah itu sangat dekat dalam menghisab. Ibu-ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ya, Ustaz, punten waktunya tinggal 2 menit ya. Ini baru mukadimah loh Ustaz. Apa-apa, besok dilanjut lagi.
Masih belum ini, masih hanya baca-baca dulu ayat ya. Kita belum masuk ke tema-tema pentingnya nih, Masya Allah ya. Baik. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lihat di ayat di sini bahwa tugas kita apa tadi Bapak Ibu sekalian? Meringankan hisaban ya. Bagaimana cara meringankan hisaban itu Bapak Ibu? Tidak boleh ada yang kita miliki itu kecuali semuanya bernilai kebaikan. Saya tanya ibu-ibu di sini, Bu, ibu-ibu kan punya tas banyak tuh di rumah, apakah semua ada hisabnya? Pastikan hisabannya semuanya adalah bagaimana cara kita mengantarkan ke surga ya. Makanya pakai semuanya dalam kebaikan. Kalau bisa setiap ngaji ke TSM bawa 10 itu, amin ya. Nah, gitu. Agar ketika hisab itu semua jadi kebaikan. Dan yang kedua, tugas kita adalah bagaimana cara memperberat timbangan kebaikan. Bagaimana cara memperbanyak timbangan kebaikan, Bapak Ibu sekalian? Berlelah-lelahlah di dalam ketaatan. Itu cara terindah kita memperberat kebaikan. Saya ulang Bapak Ibu ya. Saya ulang Bapak Ibu. Berlelah-lelahlah dalam ketaatan. Itu cara indah kita untuk memperberat kebaikan. Dan jangan pernah bersenang-senang di dalam kemaksiatan. Karena itu akan memperberat hisaban. Saya ulang Bapak Ibu. Ini kalimatnya ya. Karena waktu sangat tidak mencukupi. Berlelah-lelahlah di dalam ketaatan, karena itu cara indah kita untuk memperberat timbangan kebaikan. Dan jangan pernah bersenang-senang dalam kemaksiatan, karena itu cara kita memperberat hisaban. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang berat hisabannya, faqad halaka, pasti ke neraka itu. Dan siapa yang berat timbangan kebaikannya, pasti dia akan mendapatkan surga. Maka Bapak Ibu sekalian, hindari bersenang-senang yang membawa kita dalam beratnya hisaban. Namun berlelah-lelahlah dalam ketaatan yang membawa kita dalam beratnya timbangan kebaikan. Paham ya? Saya ulang kembali, Ustaz-mu. Ya, jangan pernah bersenang-senang yang akan membawa kita dalam beratnya sebuah hisaban, dan berlelah-lelahlah dalam yang akan membawa kita dalam beratnya timbangan kebaikan. Itulah tugas kita kalau kita melihat dari surah Al-Qaryah ayat ke-6 ini. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Nanti Bapak Ibu, karena saya waktunya habis, setengah lagi kita akan bahas di pertemuan sebelumnya, dan mohon maaf sore hari ini saya belum menyampaikan materi-materi tentang kandungan, baru menerjemahkan ayat demi ayat saja ya. Dan ini pun belum selesai. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang siapa yang ringan hisabannya, dan siapa yang berat hisabannya, dan apa konsekuensi akhiratnya. Nanti akan Allah bahas di surah ini, siapa yang berat timbangan, siapa yang ringan timbangan, dan apa konsekuensinya, nanti dibahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Ditahan dulu setiap materi yang disampaikan agar jamaah juga penasaran ya, bisa ngikut lagi nih Ustaz. Ustaz, ada 2 pertanyaan di kolom chat. Saya ingin membahas dulu pertanyaan dari Bapak Arjuna Sriwijaya nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya nih, ada 2 pertanyaan. 1 mengenai firman Allah di beberapa surat Al-Quran, yaitu khalidina fiha abada, untuk orang yang disiksa di neraka. Apakah istilah ini bermakna sesuatu yang maha panjang durasinya di neraka, di luar jangkauan pemikiran manusia, tetapi masih ada limitnya menurut Allah Subhanahu wa taala? Karena saya pernah mendengar hadis atau tafsir, mohon koreksinya, mengenai orang terakhir yang keluar dari neraka menuju surga, yaitu orang yang hitam legam badannya karena amat sangat lama disiksa di neraka. Jadi, apakah nanti pada akhirnya yang akan tinggal di neraka itu orang-orang yang tidak akan pernah bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu 1 pertanyaan. Yang kedua, agama Hindu
yang usianya lebih tua daripada Islam mengenal konsep reinkarnasi. Bagaimana Islam mengkoreksi dan membantah konsep reinkarnasi ini? Ini di luar konteks materi kita ya, Ustaz ya. Yang kedua. Ini luas sekali. Nah, tapi yang pertama mah enggak, Ustaz. Silakan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya mengambil satu sisi dari kajian surah Al-Bayyinah ya. Ketika bicara masalah neraka, Allah mengatakan khalidina fiha ya. Ketika bicara tentang bab surga, Allah mengatakan khalidina fiha abada. Itu ya. Ini kita fokusnya ke Al-Bayyinah dulu. Neraka khalidina fiha. Kemudian surga khalidina fiha abada. Baik. Kemudian disambung dengan hadis Rasulullah SAW, orang yang terakhir keluar dari api neraka ya. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian, ulama mengambil dua kesimpulan. Kalau orang sudah ke surga, tidak akan ke neraka. Itu satu. Namun kalau orang ke neraka, dia bisa ke surga. Kapan ke surganya? Bergantung seberapa lama Allah membersihkan dosa-dosanya. Dengan catatan, dosa-dosanya itu tidak dicampuri dengan kemusyrikan, tidak dicampuri dengan kemunafikan, dan tidak dicampuri dengan kekufuran. Karena tiga bentuk inilah yang tidak akan mendapatkan ampunan nanti ketika di neraka. Kemusyrikan, kemunafikan, dan kekufuran. Itu disampaikan oleh Dr. Muhammad Al-Arifi dalam buku beliau, Nihayatul Alam. Ya, saya ulang kembali Bapak Ibu. Kalau orang ke surga, itu tidak akan ke neraka. Khalidina fiha. Tetapi orang yang ke neraka, itu bisa ke surga. Dengan catatan, kata Muhammad Al-Arifi, tidak dicampuri unsur kemusyrikan, kemunafikan, dan kekufuran. Makanya Allah mengatakan di Al-Quran itu, semua dosa akan Allah maafkan, kecuali dosa kemusyrikan. Bahkan, setiap umat Islam akan mendapatkan syafaat. Di syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari orang-orang yang lain. Tetapi ada tiga golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik itu satu. Makanya sebesar apapun dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita mempunyai iman yang tidak dicampuri dengan kemunafikan, kekufuran, dan kemusyrikan, maka ada harapan untuk bisa keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Tapi Bapak Ibu jangan pernah berpikir begitu. Jangan pernah berpikir kita akan ke neraka dulu. Nggak apa-apalah untuk hitung latihan atau untuk hitung penasaran. Jangan Bapak Ibu. Kenapa? Saya punya kajian dengan Bu Andi, ada nggak di sini ya? Kita ada kajian tentang wisata kampung akhirat. Dan saat ini sudah masuk ke bab tentang neraka. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kesimpulan kata Dr. Muhammad Al-Arifi, tidak ada orang yang akan kuat di sisa api neraka itu. Bagaimana bentuk apinya, bagaimana panasnya, bagaimana makanannya, bagaimana minumannya di neraka, bagaimana baju-baju di neraka itu. Tidak akan pernah ada yang sanggup dan kekuatan yang kita miliki untuk menanggung pedihnya api neraka. Dan Bapak Ibu harus tahu, hitungan nanti di akhirat tidak sama dengan hitungan di dunia. Ya kan? 1000 tahun di dunia itu 1 hari di akhirat. Kan begitu hitungannya semua ya. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berpikir, Ustadz, selama saya masih punya iman, nggak apa-apa lah saya ke neraka dulu, toh juga nanti akan keluar. Jangan sampai kita berpikir begitu. Kita lihat misalnya Ustadz Ginanjar di surah An-Nisa ayat 17-18 ya. Ketika Allah mengatakan, Allahu yuridu ayyutuba alaikum. Allah begitu ingin memaafkan dosa-dosa kita. Keinginan Allah cuma satu Bapak Ibu sekalian. Allahu yuridu ayyatuba alaikum. Cuma ingin satu, memaafkan kita. Untuk apa? Dijelaskan di ayat berikutnya. Yuridullahu ayyuhaffifa ankum. Karena Allah ingin meringankan akhirat kita. Kenapa Allah ingin meringankan akhirat kita? Karena Allah tahu tidak ada di antara kita yang akan sanggup menerima pedihnya siksa api neraka. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah itu yang berdosa Allah maafkan, yang bertobat Allah terima, kan begitu ya? Yang minta maaf Allah maaf, terus begitu sepanjang sampai nanti matahari terbit di sebelah barat.
Kenapa Allah begitu terus akan menunggu kita dalam pintu tobat untuk memaafkan dosa-dosa kita? Satu kata ulama, karena Allah sangat tahu kita nggak akan sanggup menerima pedihnya api neraka. Sebaliknya, kalau kita sanggup menerima pedihnya api neraka, ya mungkin Allah tidak akan memaafkan sehebat ini, kan? Betul nggak, Ustaz? Aku tunggu kau di pintu tobat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku nanti kau di pintu tobat. Aku terima engkau kapanpun kau pulang sebelum matahari terbit di sebelah barat, kata Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita, gak mungkin Anda itu sanggup disiksa dengan pedihnya api neraka itu, kata Allah. Maka aku terus tunggu engkau di pintu tobat untuk aku maafkan dosa-dosa Anda. Dan begitu. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah akhirat. Tetapi khalidina fiha abada itu dilekatkan ke surga. Karena kata Muhammad Al-Arifi, orang-orang yang sudah ke surga itu tidak akan padanya ke neraka. Itu bedanya ya. Baik, mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang ke surga tanpa ke neraka dulu Bapak Ibu. Yang ke surganya tanpa hisab dulu. Kalaupun kita dihisab, mudah-mudahan Allahumma hasibni hisaban yasira. Mudah-mudahan kita hanya dihisab hisaban yang ringan, yang kemudian kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju pintu surga, insyaallah. Amin. Itu dulu Bapak Ibu ya, karena ini belum masuk ke materi-materi penting sebetulnya ya. Ini baru mukadimah saja. Pertanyaan kedua apa tadi Ustaz? Saya lupa. Tentang reinkarnasi Ustaz. Tapi itu ya. di luar konteks materi kita. Tanasuh ya, tanasuh itu reinkarnasi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat hadis-hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu sangat mengkanter tentang konsep tanasuh ya, tentang konsep reinkarnasi. Kenapa? Hadisnya sahih dari Imam Bukhari, dari Abu Hurairah, orang yang dibawa ke mana? Ke alam kubur. Kemudian setelah yang mengantarkan itu 7 langkah meninggalkan si mayit langsung didatangi siapa? Bukan kredit, bukan COD. Didatangi siapa, Ami? Didatangi didatangi malaikat, Bapak Ibu sekalian. Dan setelah 7 langkah orang yang mengantarkan itu, si mayit sudah diurus sama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya di alam kubur. Nanti ketika ada yang bisa ditanya, apa kata malaikat? 6 solihan, tidur kamu, ya, dengan tidur yang sangat nikmat. Selama tidur itu, kita lihat dalam hadis yang lain, Pak, itu diberikan mimpi-mimpi tentang surga, angin surga dan sebagainya ya. Itu hadisnya agak banyak. Namun, ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka lihat dalam hadis riwayat Bukhari, fadorobahu, dua-dua malaikat memukul dia, fasoihah, sampai berteriak-teriak dengan teriakan yang tidak mungkin bisa didengar, kuat didengar, ila sakolaini, kecuali jin dan manusia. Itu disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, ketika bicara masalah hal gaib, tidak boleh kita berlogika. Satu saja, terima wahyu. Berdasarkan wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah ketika berbicara masalah alam gaib. Dan itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana kondisi kita nanti di alam kubur yang disebut dengan alam barzah. Ketika kita dimakamkan, orang meninggalkan kita 7 langkah, sudah malaikat datang. Kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan alam kubur yang membawa kita kepada nikmat kubur atau azab kubur. Sampai kapan? Ini terus sampai nanti hari kiamat, Bapak Ibu sekalian. Itu pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada yang balik lagi ke dunia untuk minta bekal atau reinkarnasi dengan makhluk yang lain, ya, berwujud menjadi manusia yang lain. Kenapa? Karena mereka sudah di alam barzah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang disebut alam barzah? Alam barzah itu fasil baina dunya wal akhirah, pemisah antara dunia dan akhirat. Dia tidak bisa balik lagi ke dunia, juga dia tidak bisa masuk ke akhirat. Namanya barzakh. Dia itu adalah fasil, Bapak Ibu. Fasil itu satu kehidupan yang bukan bagian dari dunia, juga bukan bagian dari akhirat. Namanya barzakh. Kenapa bukan bagian dari dunia? Karena dia sudah meninggal. Dan kenapa belum bagian dari akhirat? Karena belum terjadi hari kiamat. Itulah yang disebut dengan
barzah, yaitu kehidupan orang-orang yang sudah dijemput kematian tetapi belum dijemput oleh kiamat, maka dia di barzah seperti itu. Dia nggak bisa kemana-mana. Contoh Bapak Ibu sekalian, untuk menjelaskan tentang barzah, Bapak Ibu bisa lihat di surat Ar-Rahman, ya. Marajal bakhraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Pernah Bapak Ibu melihat lautan itu seperti dua warna yang tidak bisa menyatu? Ada kan? Ada lautan Bapak Ibu, ada dua warna yang tidak bisa saling mencampur itu, ada enggak? Itu di selat Gibraltar ya. Putus-putus. Masih ada Bu, suaranya jelas? Jelas Ustaz. Nah itu Bapak Ibu ya, itu barzah. Sesuatu yang penghalang yang tidak bisa ditembus. Kenapa ya? Saya nggak tahu. Enggak kok, enggak jelas. Lancar Ustaz, lancar. Lancar kok. Lancar ya. Lancar kok. Lancar. Waktunya jelas, hanya waktunya udah habis Ustaz. Itulah Bapak Ibu sekalian ya. Sebetulnya hadis-hadis Rasulullah itu bisa mengkanter tentang konsep tanasukh. Sebetulnya banyak konsep yang bisa mengkanter. Tetapi karena memang waktunya sangat tidak berbatas, cukup dulu dua hadis itu yang bisa mengkanter tentang konsep tanasukh ya. Dalam Islam memang tidak ada. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggalkan dunia langsung diurus oleh malaikat-malaikat Allah untuk mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur ya. Itu Ustaz Muh, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan katsira. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, mohon maaf, 2 pertanyaan sisanya Ustaz sudah saya kirim ke Ustaz ya. Nanti ketika Ustaz menyampaikan materi itu menjadi bekal oleh Ustaz nih ya. Ustaz, di penghujung kajian karena memang sudah jam 5 kurang 3 menit. Ibu Bapak mohon maaf kami batasi waktunya ya. Karena boleh jadi Ibu Bapak juga sedang mempersiapkan buka saum. Ustaz. Boleh dari kajian dipimpin doa Ustaz? Baik Bapak Ibu, mohon maaf hari ini saya baru mau mukadimah kajiannya karena sudah diberhentikan oleh guru saya ya. Masya Allah. Berarti memang mudah-mudahan nanti bisa silaturahim kembali di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau memang hari ini tidak terlalu banyak materi, baru mukadimah banget ya, tapi mudah-mudahan juga jadi ilmu buat kita semua, jadi amal soleh, jadi keberkahan, jadi rahmat buat kita semua insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan indah kita sore hari ini dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita di hari-hari terindah di ujung Ramadan ini menjadi doa-doa terindah yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa terindah kita dan pengabulan terindah untuk memberikan keindahan di kehidupan kita dunia dan akhirat insyaallah. Mari Bapak Ibu kita memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, istiqomahkan kami untuk terus mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik kami di sepanjang Ramadan, terutama di penghujung Ramadan. Berikan kami keimanan yang istiqomah untuk terus mempersembahkan karya-karya terbaik di malam-malam terbaik di penghujung Ramadan, agar kami layak mendapatkan pahala terbaik dan ampunan terbaik dari-Mu ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, jadikan Ramadan yang saat ini sedang kami jalani betul-betul membersihkan semua dosa-dosa kami dan menghapus segala kealfaan kami, agar kami nanti bisa menemukan kebahagiaan tak berkesudahan di surga ya Allah. Andaikan ini Ramadan terakhir buat kami semua dan Engkau tidak mengizinkan kami bertemu kembali Ramadan tahun berikutnya, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang betul-betul membawa kami pulang ke surga ya Allah. Tidak ada yang paling kami harapkan di kehidupan ini kecuali kami bisa pulang ke surga ya Allah. Kami ridho dengan segala kelelahan dalam ketaatan. Kami ikhlas dengan segala keistiqomahan di dalam kebaikan. Kami ridho ya Allah menghabiskan waktu untuk terus senantiasa dalam ketaatan kepadamu. Karena kami tahu inilah jalan terbaik kami untuk bisa pulang ke surga. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan syaitan yang akan menjebak kami dalam kemaksiatan. Karena semua itu akan menyebabkan kami nanti menemukan penderitaan tak berujung nanti di akhirat ya Allah. Jaga kami untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Jaga kami untuk senantiasa terhindar dari kemaksiatan ya Allah. Kami mohon kepadamu yang hadir bersama di pertemuan indah sore hari ini,
Jadikan semuanya ahli surga ya Allah. Jangan sisakan di antara kami yang tak kau masukkan ke dalam surga, karena kami ingin ke surga bersama-sama. Jangan sisakan di antara kami yang tak kau masukkan ke dalam surga, karena kami tahu tidak ada di antara kami yang akan sanggup menahan pedihnya api neraka-Mu ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir bersama adalah hamba-hamba-Mu yang kelak di akhirat tak pernah tersentuh dengan api neraka ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir bersama di pertemuan indah sore hari ini adalah hamba-hamba-Mu yang tak pernah tersentuh dengan api neraka, yang tidak pernah sebentar pun menderita nanti di akhirat ya Allah. Bahagiakan kami nanti ya Allah di kehidupan abadi kami di surga dengan cara istiqomahkan kami dalam ketaatan bersama-sama. Mudah-mudahan kami terus bisa mempersembahkan karya-karya terbaik amal soleh kami sampai datang kematian kami ya Allah. Anugerahi kami ya Rob ujung kematian terindah, yaitu meninggal di puncak kebahagiaan hidup bersamamu, wafat di puncak kenikmatan mencintaimu, dan meninggal di puncak kelezatan ibadah kepadamu ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal siyamana qiyamana tilawatana wa qul a'malina fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti malam kajian malam Lailatul Qadar kolaborasi Bait Al-Hikmah Al-Fatur dengan alumni Haji 2015 ya. Jam 21 sampai dengan jam 23. Mudah-mudahan malam nanti menjadi malam Ibu dan Bapak ya. Besok kajian Bait Al-Hikmah Al-Fatur di Badaduha Ahad 24 April bersama Ustaz Lukman Abdurrahman insyaallah. Ya. Dan setiap malam ganjil nanti akan diisi dengan kajian-kajian malam-malam Lailatul Qadar. Ini jadwal kajian mulai pukul 21 sampai dengan jam 23. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Baik, terima kasih Kang Dia atas informasinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selamat berbuka puasa menjelang buka sahur. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terbaik buat Ibu dan Bapak. Saya, Mo dan Kang Dea, Ustadz Didi mohon undur diri. Mari kita akhiri ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.